Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronin Kasangreni. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas semester 6. Di sini saya mengambil mata kuliah Community Relation. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tentang langkah-langkah dalam Community Relation bagi organisasi. Langsung saja. Yang pertama, apa sih itu Community Relation? Community Relation atau Comrel pada dasarnya adalah kegiatan PR, maka langkah-langkah dalam proses PR pun mewarnai langkah-langkah dalam Community Relation. PR di sini lebih dimaknai sebagai kegiatan organisasi dan bukan proses komunikasi yang dilakukan organisasi dengan publiknya. Kalaupun ada sedikit perbedaan dalam pendekatan pelaksanaan kegiatan, lebih disebabkan karena sifat kegiatan yang diselenggarakan dalam Community Relation ini. Terus, kemudian ada langkah-langkah dalam Community Relation bagi organisasi non-profit menurut De Martins 2004, 2-4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada merumuskan komunitas organisasi dan berbagai kelompok yang ada di dalamnya. Organisasi bekerja sama dengan kelompok-kelompok orang yang memandang organisasi dari perspektif masing-masing yang unik. Cara yang paling tepat untuk mengidentifikasi kelompok utama komunitas adalah dengan membuka interaksi pada komunitas tersebut. Kemudian, yang kedua, menentukan tujuan program community relation organisasi, apa yang ingin dicapai organisasi pada masing-masing kelompok dan komunitas tersebut. Yang ketiga, menyusun pesan yang hendak disampaikan. Pesan yang disusun bisa saja berbeda-beda, dan setiap kelompok, komunitas, dan masing-masing pesan dirancang untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Hal ini mengacu pada sasaran pesan pada kelompok khalayak. Kemudian, yang keempat, memilih metode yang paling baik dalam penyampaian pesan. Pesan bisa disampaikan melalui berbagai bentuk media, bisa disampaikan secara personal, atau menyelenggarakan kegiatan khusus. Yang terpenting, pesan tersebut bisa disampaikan kepada khalayak. Yang perlu diingat adalah semakin penting pesan itu, maka akan baik bila disampaikan secara pribadi. Kemudian yang kelima itu merupakan melaksanakan program community relation organisasi. Memang membuat perencanaan sangat diperlukan, namun hendaknya energi tak dihabiskan pada saat perencanaan belaka, melainkan yang terpenting saat rencana itu diimplementasikan. Dan kemudian yang terakhir ada menganalisis hasil, apakah program atau kegiatan berhasil dan apakah tujuan yang sudah ditetapkan untuk masing-masing kelompok tercapai. Luangkan waktu cukup memadai untuk menganalisis dampak kegiatan atau outcome. Biasanya hasilnya merupakan paduan antara keberhasilan dan kegagalan. Kemudian ada langkah-langkah community relation untuk organisasi bisnis menurut Brown 1998, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada segmentasi para praktisi PR, biasanya membagi publik ke dalam publik sasaran. Begitu juga halnya dengan community relation, karena organisasi bisnis tidaklah berhubungan dengan komunitas massa yang tunggal, melainkan pada sejumlah komunitas yang berbeda-beda. Kemudian lanjut, yang kedua ada skala prioritas. Dari sekian banyak komunitas itu tentu mesti dipilih mana yang hendak menjadi sasaran program community relation. Pertimbangan prioritas tersebut biasanya didasarkan pada komunitas yang paling memiliki kekuatan dan untuk mendukung atau menghambat pencapaian tujuan bisnis organisasi. Kemudian yang ketiga ada penelitian setelah komunitasnya dipilih. Langkah berikutnya adalah mengetahui bidang perhatian utama di kalangan komunitas yang menjadi sasaran. Kemudian yang keempat ada pemuka pendapat pada kelompok sasaran. Cara lain untuk mengetahui permasalahan komunitas adalah dengan berbicara pada pemuka pendapatnya. Hasil pembicara dengan pemuka pendapat itu akan memberi informasi mengenai masalah-masalah yang dihadapi komunitas. Dan yang terakhir ada penyelarasan. Tentu saja setiap komunitas akan memiliki permasalahan dan harapannya masing-masing terhadap organisasi kita. Begitu juga dengan organisasi kita memiliki tujuan yang berbeda-beda pada tiap komunitas. Karena itu perlu dilakukan penyelarasan. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.